Oke, teman-teman, kita sekarang masuk ke mana? Masuk ke mana? Di sini di video ini saya bakal ngejelasin tentang apa? Program. Tentang program itu gimana? Kenapa? Karena banyak yang nanya tuh, program itu apa sih? Sebetulnya program ini apa? Makanya kalian bingung kan ya, ketika ada metode apa, ya metode numerik apa, gimana cara ngeprogramnya, bingung, ya kan? Karena ya sebetulnya nggak tahu program itu apa gitu. Ya makanya kita harus tahu itu namanya program itu apa dulu kan ya. Nah makanya di video ini eh, ya saya bakal ngasih tahu nih apa itu program. Jadi gini nih. Kita cerita bentar lah dikit dulu ya. Kita cerita misalnya saya gambar nih ya, gambar otak manusia, otak. Ini ya otak. Otak gimana sih otaknya? Ya ginilah ya. Jelek-jelek nggak apa-apa lah ya. Gini, banyak kayak ada apa namanya nih? eh itu lekukan otak ya. Jadinya semakin lekuk otaknya makin ngelekuk itu katanya Einstein. Semakin Einstein lah ya kita kalau misalnya semakin melekuk berarti cerebellum otaknya itu makin pintar. Lekukannya banyak berarti neuron otaknya banyak. Itu sekitar itu aja dah. Ini misalnya otak ya, oke. Ini otak. Nah, otak ini yang saya merahin ini itu adalah suatu program yang sudah sistematis, tersistem gitu. Otak itu adalah suatu program yang sudah tersistematis. Kenapa program? Kenapa? Coba misalnya saya nih ya. Saya misalnya saya misalnya ini ada orang, oke? Ada orang. Nah, orang ini saya itu ngomong halo gitu. Halo, halo teman semuanya. Gitu ya. Halo. Nah, ngomong halo ini itu di otak pertama kali otak itu eh, neuron otak itu. Lalu kita belajar biologi dikit-dikit ya, nggak apa-apa lah ya. Karena memang program itu adalah biologi dikit lah. Oke, nah ini neuron ini di otak, ini kan ada akson, ada ya pokoknya itu ada ini inti itunya neuronnya ngirim impuls dan terus jalan ke nanti ke motorik yang ada di mulut. Oke. Baru kita ngomong halo gitu kan. Halo gitu. Halo. Gitu, oke. Jadi gitu. Eh, cara kerjanya itu gitu. Nah, kirim impuls itu adalah saat programnya bekerja, program bekerja. Nah, dia bisa mengirim impuls sampai nyampe satu. Nah, dia ngomong halo, halo itu adalah output yang dihasilkan, output yang dihasilkan ketika mengprogram gitu. Programnya itu berjalan gitu kan. Nah, misalnya lagi satu lagi ya. Misalnya ini saya jalan kaki. Tek tek tek. Nah, ya. Sebetulnya gimana sih caranya saya ini bisa jalan kaki sebetulnya? Nah, itu tuh di otak ini ada namanya algoritma. Algoritma. Nah, apa itu algoritma? Aduh, bingung lagi. Program aja masih bingung. Sekarang mau nanya tentang algoritma. Algoritma itu apa? Nah, algoritma itu gimana cara otak ini memberikan metode dasar, metode dasar, metode dasar agar apa yang diinstruksikan bisa jalan gitu. Ngerti gak? Misalnya, ini saya mau jalan ya. Mau jalan gimana sih otak ini menginstruksikan sebetulnya si kita ini, si orang ini ya, biar bisa jalan. Sebetulnya gimana caranya? Caranya adalah satu. Ini saya kasih warna beda dulu ya. Satu, otak ini di bagian otak, di bagian neuron otak ini ya, ya ginilah ya, kurang lebih neuron otak itu gerak tiba-tiba gitu ya, gerak nggak ngasih impuls kemana, impuls ke sensor motorik ya. Nah, ngasih impuls ke sensor motorik. Nah, ketika udah diterima di sensor motorik, otot gerak. Oke, otot gerak di sini di kaki, otot gerak maju ke depan. Nah, ketika gerakan maju ke depan, makanya ada gerak. Ya. Nah, lihat ini, lihat. Ini ya.
Oke, kita lihat ya. Ini yang saya buat ini, inilah algoritma. Inilah algoritma. Algoritma otak gitu. Untuk gimana? Untuk jalan. Jalan gitu. Ya. Nih, ya, algoritma itu gimana? Kayak flowchart kan ya? Flowchart. Nah, iya ya nih. Ini adalah flowchart. Flowchart otak. Gimana? Impuls, motorik, otot, dan jari gerak. Gitu. Nah, ini flowchartnya. Algoritma itu adalah flowchart. Makanya nanti kalau buat laporan adalah flowchartnya. Flowchart itu algoritma. Gimana program itu bekerja? Outputnya nih ya. Terakhir ini adalah output. Output. Ini input ya berarti. Bukan input lah. Masukkan lah ya. Impuls awal masukkan gimana kita mau masuk. Nah, ini itu kurang lebih dasarnya. Itu program tuh gitu. Kalau kita analogiin. Oke? Ngerti kan ya? Terus gimana sih program komputer? Komputer ya. Kita pakai MATLAB ya. Gimana program komputer ini bersama mouse-nya? Allah, mouse-nya aduh jelek banget. Ya, pokoknya gitu sama CPU-nya. Gimana ini caranya? Caranya gini. Kita analogiin lagi aja ke otak. Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita harus ngapain? Ada memori ya, memori di otak itu ada memori. Maka kita nanti mau program, kita harus menginput memori dulu nanti. Memori di komputernya gitu. Nah, biar kita nggak bingung, kenapa kita butuh komputer untuk program, sedangkan otak kita nggak butuh komputer. Sebetulnya di otak kita butuh komputer. Ini ada komputernya di otak ya. Tapi kita nggak kerasa dia udah ngitung gitu. Kalau kita komputer ya butuh perhitungan. Kenapa? Misalnya sebetulnya kalian itu jalan itu otak menghitung berapa impuls yang diberikan untuk agar bisa jalan sampai 3 langkah ke depan gitu. Tek 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 gitu. Nah, itu adalah di otaknya udah perhitungan, tapi kita nggak nyadar itu terjadi, ya. Nah, kalau di komputer, karena kita pakai dasar itu, kita tuh seolah-olah gitu kita mau buat suatu otak yang dimana kita suruh mau dia gitu loh, ya. Ini kayak otak gitu. Ini sabar. Siapa? Si komputer ini otak ini otak gitulah gitu. Kita mau nyuruh dia, kamu mau suruh ini deh apa gitu, dan dia mau ngelakuin gitu. Nah, kan karena kita harus tahu ya dasar-dasarnya, makanya kita ada perhitungan, nanti ada perhitungannya, ada apa-apanya dan sebagainya. Nah, bingung kan ini kalau masih di sini? Kenapa pakai perhitungan? Misalnya ya, saya contohkan, kalian ikut SBMPTN, SBMPTN. Yang nggak ikut pun tahu pasti ini. Di SBMPTN itu ada tes apa? TPA ya kan? TPA, tes potensi akademik ya. Oh, bukan TP apa ya? Pokoknya ya itulah ya yang kayak ngetes IQ gitu. Ngetes IQ gimana itu caranya? Misalnya nih ya, ada numeriknya kan ya? EQ-nya numerik. Dan numeriknya itu gimana? Contohnya, contoh dikit aja saya kasih. Contoh dikit. Misalnya gini, pas ada kayak gini. 1, 2, 3, 4, titik-titik. Nah loh, selanjutnya apa? Kalian bisa jawab langsung ya, pasti. 5 dan 7, 6, 7, dan selanjutnya. Bisa kan bisa jawab? Bisa lah pasti ya. Nah, kalau yang gini, 2, 4, 6, 8, 10. Selanjutnya apa? Bisa jawab dong pasti ya. Udah keterima di Fisika Unpad pasti bisa jawab. 12, 14, 16. Mantap jiwa. Ini senyum lah ya. Oke. Nah, terus apa lagi? Misalnya 1, 3, dan 5 misalnya. Oh, pasti bisa jawab nih 7, 9 gitu kan. Kenapa ini kalian bisa jawab? Ayo. Karena sebetulnya di otak kalian tuh udah ada algoritma. Ada algoritmanya di otak kalian tuh udah ada algoritma. Gimana ini bisa bekerja sebetulnya? Jadinya di otak kalian tuh mikir nih. Ini ada polanya sebetulnya 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah 2 adalah tambahan tambah 1 kan ya. Ini misalnya 1 adalah n, 2 adalah n plus 1. Yang 3 adalah n plus apa-apa. N plus 2 ya kan? Kalau di sini n,
N plus berapa? 3 lanjut. Nah, ini pola nih, ada pola ya kan. Di sini juga 2 adalah misalnya N. Ini adalah apa? N plus 2 gitu. Ini apa? N plus 4 ya kan. Nah, itu ada polanya. Ini pola. Nah, pola ini adalah algoritma gitu. Ngerti gak? Ngerti gak sampai sini? Oke. Ini serius. Ini kalian harus nonton sampai habis walaupun ini videonya bakal panjang, tapi berguna banget untuk kemana? Untuk ke modul-modul selanjutnya gitu. Bakal ngerti dah nih. Saya bakal ngasih tahu banget tentang program itu apa. Nah, udah ya. Nah, ini algoritmanya ternyata itu si 1 2 3 4 5 6 itu adalah algoritma. Nah, itu kita harus butuh apa? Komputer untuk mengkomputasi. Komputasi itu menghitung gimana ini polanya bisa terjadi gitu. Kurang lebih gitu. Teori dasarnya kalau di otak kita gampang. N plus 1, N plus 2, N plus 3. Tapi kalau di komputer gimana caranya? Nah, kita coba langsung ya ke MATLAB. Oke? MATLAB. Oh, ini ternyata seru. Oke. Cep. Tap. Oke, kita sekarang udah masuk nih ke MATLAB. Jadinya lanjutin ke selanjutnya ya. Nah, ini tampilan dari MATLAB gitu. Nah, di sini ada untuk editing namanya ini script ya. Di sini script. Di sini ada folder yang kita aktif, di mana foldernya. Langsung di bagian sini ada command window. Nah, di bawah sini ada workspace. Nah, ini saya ntar kasih tahu nih apa satu-satu fungsinya gitu. Nah, ini saya terus CLC ya. CLC itu adalah clear command gitu. Nah, kan? Artinya dia nanti kita kan tadi saya udah ngasih tahu kan program itu gimana. Jadi kita nyuruh sesuatu kan, nyuruh si komputer ini gitu. 1+1 misalnya. Saya tulis 1+1. Berarti dia harus menghitung 1+1. Dia harus jawab ya. Kata dia, oh ya 2 jawabnya gitu. Nah, itu kehebatan MATLAB. Jadi kita nulis 1+1 ya udah dia jawab 2 gitu. Programnya udah tingkat itu tinggi lah. Kalau misalnya program masih dasar-dasar ya itu nanti ada itu bilangan itu cuma biner 1 2 3. Nah, ini kalau ini udah 1+1 dia langsung tahu dari 2. Nah, ini kalau kita mau ngilangin nih, ini kan kotor nih ya tulisannya. Misalnya saya di sini tambah lagi nih, 1 tambah 2. Tik. Jadi berapa? 3 ya kan? Terus 3 misalnya. Ya udah, 3 dia ngeluarin. Ini kan berantakan nih ya di command window-nya. Gimana caranya? Saya bisa ngapus ini. Ngapusnya ya tinggal saya buat di sini aduh maaf sorry ya ICLC set. Nah kan kosong jadi semuanya. Nah ini untuk di command window. Nah lihat di sini tadi misalnya saya tulis 1 tambah 1 enter 2 ya 1 tambah 3 enter 4. Lihat di bagian workspace ini jadi 4 ya angkanya. Ini workspace ini nih kayak memori yang kata saya tadi. Kita butuh memori kan ya. Memori pas yang di awal saya jelasin itu. Nah, ini memorinya, memori si programnya itu kita mau ngeprogram, dia ingat dulu di otaknya itu adalah 4 gitu. Misalnya 4 tambah 6. Berarti apa? Bentar. Lama nih ya komputer saya. Bentar. Lama banget ini masih ngepost. Bentar ya. Nah, oke. Nah, ini berubah menjadi 10 kan ya. Oke. Kita CLC dulu. Nah, jadi 10 juga kan ya di bagian sininya 10 sesuai yang tadi. Nah, kalau kita misalnya mau buat variabel misalnya A sama dengan 5. Berarti nanti kita maksudnya kita nyuruh si komputernya ingatlah kamu A itu 5 gitu. Di intertik. Nah, dia jadi nanti di sininya harusnya 5. A sama dengan 5. Ya. Nah, ya tuh. Di sini A sama dengan 5 kan jadinya A adalah value-nya adalah 5. Nah, kalau misalnya saya ganti lagi di bawahnya A sama dengan 7. Berarti nanti si ini berubah jadi 7. Nah, kan jadi 7 gitu. Nah, kalau kita mau buat variabel yang beda bisa B sama dengan 1 misalnya. Ya. Nah, kan keluar dia jadinya di sini. Nah, gitu. Jadinya variabelnya jadi banyak nih, A dan B. Kalau si A itu value-nya 7, kalau yang B 1.
Ini saya CLC lagi ya. Nah, kalau CLC di sini itu nggak ngaruh untuk di memori dia. Dia masih menyimpan di memorinya nomor-nomor yang kita suruh tadi. Misalnya tadi kan A sama dengan 5 sama A sama dengan 7 yang terakhir ya. Dia ngingetnya yang terakhir. A sama dengan 7 dan B adalah 1. CLC. Nah, ini kan hilang di command window. Tapi bukan berarti dia melupakan apa yang kita suruh ingat tadi, tapi dia ada di sini tuh. Karena dia masih di sini berarti dia masih ada. Misalnya saya tulis A, pasti dia ntar keluarnya yang nilai si tadi 7. Ya kan tuh 7. A sama dengan 7. Kalau saya nyuruh ngomong B, berarti dia harusnya ngeluarin si nilai yang saya suruh tadi, saya suruh simpan tadi si 1 berarti ya. Nah, kan 1 gitu. Nah, CLC ini nggak ngaruh untuk situnya gitu. Tapi gimana? Misalnya kini memorinya udah ya. Memorinya ada 7, ada 5, ada 1. Gimana cara kita menghilangkan memori ini dari ingatan si dia? Caranya gimana? Caranya di clear gitu. Di sininya tulis clear. Clear all gitu nggak apa-apa. Clear juga nggak apa-apa. Dan clear all juga nggak apa-apa. Di clear. Jadinya memori dia, ingatan dia kita hilangin. Udah kita hapus. Nah, lihat nih di sini di workspace-nya kosong kan ya. Dia udah menghilangkan apa yang kita suruh tadi. Berarti dia udah lupa dari apa yang kita uh, suruh ingat tadi gitu. Nah, makanya di pertama di metode-metode yang di awal-awal gini untuk kalian mau program, itu kalian biasain tulis clear, CLC sama clear all. Gunanya untuk apa? Biar misalnya nanti ini udah ya, ini udah berantakan gitu di sini. Ini berantakan. Ketika nanti di run akan habis bersih lagi gitu dan ingatannya juga ya ingatannya dari nol lagi, bukan ingatan yang terakhir kita program gitu. Maksudnya CLC dan clear all itu gitu. Nah, sekarang ini kita masuk ke yang ini bagian editor ini ya. Yang ini. Ini gunanya untuk apa? Ayo, kita dicoba ya. Nah, ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk apa ini? Nah, ini untuk skripnya bukan dari command window. Kalau command window itu ibaratnya kita nyuruh ke orang. Lu ingetin nomor 5 dong. Nah, dia ingetin di otak di sini kan. Nah, itu command window. Tapi kalau di script itu dia ingetin kayak scroll. Ini kayak scroll. Atau scroll kan kayak yang bacaan panjang gitu. Nah, itu kayak bacaan panjang yang disuruh dia tuh suruh bawa kemana-mana. Yang kita suruh, kamu misal kita nyuruh orang nih ya, nyuruh orang suruh bawa scroll kayak zaman dahulu itu ada misalnya ke kerajaan-kerajaan gitu, minta itu titah raja atau kayak mana, bawa scroll gitu kan ya, scroll terus bacain satu-satu. Nah, script ini ya namanya script ya, scroll itu. Nah, si scriptnya itu nah dibawa, nah makanya dia bisa memeran berkali-kali gitu loh. Jadi kayak sebuah tulisan yang titah, sebuah perintah gitu. Di sini perintah gitu. Oke. Nah, gimana sekarang kita mau nyoba dikit ya. Kan kita awalnya nih kalau program itu bacanya itu tuh dari atas ke bawah gitu. Dari atas sini dari satu ke bawah terus gitu. Awalnya itu kita buat CLC clear all yang kata saya tadi. Gunanya untuk apa? Ya untuk menghilangkan memori dia dan yang di sini kan ya, apa yang kita suruh tadi. Biar dia nggak mumet gitu. Nah, terus udah kayak CLC clear all di bawah. Nah, di bawah ini adalah isi perintahnya. Perintahnya mau apa sih? Perintahnya mau apa sih gitu. Dan terakhirnya ya udah end, selesai gitu. Udah gitu. Nah, sekarang kita misalnya kasih pakai soal yang tadi ya, yang dasar tadi. Misalnya yang 1, 2, 3, 4, 5, selanjutnya apa gitu kan. Kita bisa nge-program itu. Gimana caranya? Coba. Kita tahu kan tadi itu rumusnya adalah 1 plus 1. N plus 1 gitu kan. Nilainya adalah nilai ditambah nilai sebelumnya. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Makanya kita buat gini, gimana? Ada namanya fungsi for. For itu untuk apa sih? For itu untuk mengulang. Mau berapa kali sih ngulangnya gitu. Misalnya kita kasih pengertian di sini. Pengulangan adalah K sama dengan 1,2 ini sampai dengan 5 misalnya. Berarti kamu boleh ngulang ini ya, kamu baca ini
Ini kan kayak scroll gitu kan. Kamu baca ini, kita nyuruh komputer nih. Baca si ini sampai 5 kali, dari 1 sampai 5 kali, diulang-ulang gitu. Nah, si komputer nanti baca si ini nih dari ngulang-ngulang terus sampai 5 kali gitu. Nah, kita kan tadi mau buat ini ya, deret minus 1 sampai sampai 5 ya. Berarti kita mau ada 1 sampai 5 dihitung ulang-ulang berkali-kali, dibaca ulang gitu. Nah, terus kita apa di bawah sininya? Gimana cara kita ngulang-ulang ya? Nah, kita butuh namanya nilai awal kan. Awalnya tadi n. N sama dengan 1. Nilai awalnya kan tadi 1 gitu kan. Kita bisa nyuruh ingetin loh, n itu 1. Di otak sini nanti diingetin sampai n sama dengan 1. Nah, kurang lebih di command window yang tadi gitu. Tek, nyuruh kita nyuruh di scriptnya kan, berarti dia baca clc clear dulu, habis itu n sama dengan 1. Oh, berarti kita nyuruh kamu ingetin ya n itu 1. Nah, masukin sini. Nah, jadi n 1. Terus dia baca ke bawah sini kan, ulangkan membaca ini 5 kali yang di dalam sini. Dibaca diulang-ulang sampai 5 kali. Nah, diulang sampai 5 kali, berarti apa ini isinya? Masih kosong gitu. Nah, kita mau ngulang sampai 5 kali kan, berarti gimana caranya? Berarti kita kan mau buat yang urutan 1 sampai 5 ya tadi ya. Berarti n sama dengan gimana? Kita mau buat ngasih tahu, oh n ditambah 1. Maksudnya gimana ini? Maksudnya adalah ini kan 1. N sama dengan 1. Suruh ingatin. Oh iya 1. Oke. Udah ingat nih saya. Terus sampai sini kamu hitung sampai berapa kali? Oh ya. Pas sini kita ngomong lagi n yang baru ini, maksudnya di sini adalah maksudnya ini n ini adalah n baru. N yang baru nanti adalah n ini ingatan sebelumnya kan. Si n ini masih ingatan sebelumnya, masih ingat si ini. Si n ditambah 1 katanya. Nah, n sebelumnya diingatan dia adalah 1. Berarti n yang baru jadi 2 gitu. Oh, berarti n nanti jadi 2 tek gitu. Dia ngomong n2 berarti gitu. Terus kesini lagi tek. Nah, ingetannya itu bukan yang ini, tapi dia masih dalam sini, tapi muternya di dalam sini nih, di dalam for-nya. Kan udah 2 nih sekarang n-nya. Berarti ntar n-nya sekarang jadi 2. Berarti n-nya sama dengan 2. Ya. N-nya sama dengan 2. Apa kita gimana ya? Kita pause aja dari sini ya, biar mudah. Ntar ya. Ntar lama banget ini komputernya ngelak. Oke, nah n-nya jadi 2 gitu. Berarti ingatnya jadi 2 ntar. Nah, kita run aja ya di sini. Coba saya run aja. Nah, saya buat pause. Nah, oke. Nah, kan n-nya jadi 2 kan sekarang. N-nya jadi 2. Nah, ingetannya itu bukan yang si 1, tapi ketika ini jadi 2 karena ada yang di dalam sini muternya. Ini nggak dibaca lagi sama dia. Ini udah dibaca. Sekarang ke bawah sini, tapi di bawah sini muter di sini gitu. Nah, sekarang jadi 2 kan n-nya. Nah, n yang barunya lagi katanya pas dibaca lagi n sebelumnya ya, n sebelumnya yang diingatannya 2 ditambah 1 berarti n-nya jadi 3 gitu kan, harusnya jadi 3 gitu. Berarti kalau kita enter ya nih, jadi 3 tuh. Ingatannya berarti n-nya jadi 3. Sekarang n yang barunya harusnya 3 gitu. Ini ngelak karena memang ngelak ya komputernya itu. Maaf. Nah gitu. Dan selanjutnya seterusnya sampai 5 kali kita suruh ngomong. Hitungnya sampai 5 kali. Sampai 6 berarti kan ya. Nah gitu. Itu kurang lebih program dasar lah. Dasarnya itu gitu. Kita suruh hitung dan ngomong terus sampai sini. Nah kalau kita cuman bergerak cuman seperti ini, itu dia bakal keluarnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan, keluar semuanya keluar kan ya. Apa yang kita suruh ditampilin semua. Nah kita bisa nyuruh gini. Nanti kalau ini kan kayak scroll si raja tadi itu kan. Kita ngomong yang n sama 1 itu nggak boleh ngomong ke raja. Ini cuma kamu aja yang tahu. Tapi kamu baca ini. Kamu ingetin di otak kamu ya. Oh gitu. Caranya adalah di titik 2. Nah ini dia masih masukin, dia simpen di otak dia, di workspace masih disimpan. Tapi dia nggak ngomong, nggak nampilin keluar nih. Command window itu omongan dianya keluar nanti. Oh berapa gitu. Berarti kalau kita n sama dengan 1-nya kita giniin, berarti dia nggak ngeluarin si n sama dengan 1. Berarti nggak ada n sama 1 ini ntar.
ya kita run. Nah kan betul cuma 2 gitu. Nah kalau di sini yang saya hilangin tek gitu di sini, berarti yang dihilangin adalah kamu nggak usah baca si n ini, berarti ya nggak bakal dibaca si ininya gitu di run. Nah cuman si ini doang kan yang dibaca gitu, ini cuma satu, ini nggak ada kebaca gitu. Nah gitu kurang lebih ya, ini untuk buat 1 2 3 4 5 6. Nah gimana sekarang caranya nampilin program yang ini kan, kita buat punya n plus 1 sama n kan ya. Gimana cara nampilinnya? Itu n, misalnya kita pakai fprint f gitu. Fungsinya itu ya. Ini lama-lama hafal sendiri lah fprint f itu untuk apa. Nah, kita tuh bisa ngasih sebuah gini misalnya. Ini ya, ini gitu. Saya buat. Jadinya kalau buat fprint f titik 2 ini adalah untuk nanti di dalamnya ada sebuah apa namanya? Apa ya? Apa sih namanya? Numerik apa? Apa nih lupa lagi. String, oh ya, ini string, oke. Nah di sini kasih persen, misalnya f gitu. Itu maksudnya adalah kita ngasih di sini nyuruh di tulisan ini kita ngasih space sesuatu di dalam sini. Sesuatunya apa? Sesuatunya misalnya adalah n. Berarti nanti keluarnya adalah ini si n berarti ini ya, si nilai ini di sini gitu. Tapi nilai n yang mana? Nilai n yang terakhir dong. Kenapa? Karena kan dia muter-muter di sini sampai terakhir baca, berarti n yang terakhir. N yang terakhir adalah berapa tadi? 6 ya. Berarti di sini ada ini 6 ini gitu maksudnya. Si persen ini adalah si n-nya gitu. Gitaran ya. Tuh, 6. Ya kan? Ini maksudnya ini ya kan, berarti ini. Nah, 6-nya adalah persen F gitu. Nah, ini kan nolnya ada 000 gitu kan, 6.000. Nah, gimana caranya biar nggak titik 000 gitu, 1.0 itu maksudnya gimana? Jadi di depan ini titik maksudnya. Di depan titik kita kasih space 1, di belakang titik, di belakang koma kita kasih space 0 gitu. Ini kan ada 6, berarti ntar keluarnya adalah 6 gitu. Defaultnya itu 6. Kalau sekarang depannya cuma 1, berarti depan titik ini kan titik. Depan titiknya kita cuma ngeluarin 1 dan di belakangnya nggak ada 0. Berarti ntar jadi 6 doang gitu. Tapi kalau misalnya di sininya adalah 2, berarti nanti nah gini, 6 titiknya 2 gitu. Nah gitu. Ya gitu. Nah, stop run. Oke. Nah, gitu kan. Nah, gimana caranya kita kalau mau, ini kan cuma ngeluarin 1 ya. Kalau saya mau ngeluarin banyak nih, bukan n doang, bukan 1, bisa ditambah lagi. Kita kasih sini dan di sini lagi. Nah, di sini kasih b sama dengan 1 misalnya. Kan kita mau buat 3 nih ya. C sama dengan 3, berarti kita di sini ngikutin si n ini adalah yang di sini untuk si ini. Selanjutnya adalah b. Berarti b untuk si ini. Selanjutnya adalah c. Berarti nilai C adalah yang di sini, gitu. Misalnya saya harusnya gini, ini A, ya. Ini B. Oke. Ini C. Nah, nanti bakal seperti ini bentuknya. Nah, gitaran. Oke, tuh. Ini A. Si A kan tadi 6 kan, kita suruh ngitung sampai 6, berarti 6. Ini B 1. Oh, berarti kan B yang ngikutin di sini ya, 1. Si C adalah si C, karena nggak kita rubah lagi di sininya gitu. Ngerti kan? Oke, sekarang ya semoga ngerti. Kalau nggak ngerti bisa ditanya. Nah, bisa juga kita kasih spasi, ya kan? Ini mulainya di sini ya, di sini mulainya. Jadi kalau kita ketika saya ini copy paste lagi bisa di bawah. Berarti saya suruh baca 2 kali nih. Ini nampilin lagi. Ya, di atas nampilin, di bawah nampilin lagi gitu. Nah kan, tapi di samping nih masalahnya, permasalahannya di samping nih. Samping kan. Gimana itu biar ke bawah? Di sini dikasih enter dulu. Jadinya ini enter itu gini sama n. Ntar enter ke bawah gitu maksudnya. Ting.
Nah, kan jadi sini dan enter ke bawah gitu. Nanti kan? Oke. Sip lah ya. Kurang lebih ini dasar-dasarnya banget ini udah. Ini paling dasar, yang paling dasar. Nanti selanjutnya ke materi apa SPL ya. Sistem persamaan linear. Saya kasih video contohnya satu dan semoga jadi ngerti banget ya. Oke. Oh ya, untuk kalian yang nggak ngerti bisa komen di bawah situ. Terus di bawah juga ada kontak saya nanti di tempat itunya di apa sih namanya tuh? Ya pokoknya bisa di komen di bawah atau di kontak saya, ntar di bawahnya saya pasang kontak saya. Oke, makasih.